Ini persoalan kita hari ini. Lisan yang tak bertulang bisa menyebabkan kehancuran. Lisan yang tidak bertulang ini, lidah yang tidak ada remnya ini, selain daripada iman yang mampu memberikan aturan dan regulasi pada lidah, tapi berdampak negatif yang besar. Zaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Salamatul insan fi hifzil lisan. Orang beriman menjaga lisannya. Tapi manusia hari ini seolah-olah mereka lebih mengerti daripada orang yang pakar di bidangnya. Seolah-olah lisan mereka mampu mengatakan yang tersembunyi. Tapi perhatikan dampak daripada perbuatan lisan yang tak bertulang. Yuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqillaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Sadaqallah. Puji syukur kehadiran Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibaiat menjadi seorang nabi, sebelum Nabi dibaiat menjadi seorang nabi pada umur 40 tahun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikenal sebagai orang yang mampu memberikan perdamaian pada situasi pertempuran, perpecahan di tengah kabilah-kabilah Quraisy yang saat itu dikenal dalam sejarah dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtub karangan Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, ketika bangsa Arab Quraisy berselisih paham, berpecah belah atas peletakan batu Hajar Aswad di Ka'bah. Maka datang seorang pemuda Al-Amid yang gagah, yang cerdas, yang sopan santutnya tak diragukan, yang komunikasinya bisa diterima oleh setiap umat, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap kabilah daripada kabilah Quraisy mengatakan jika Muhammad yang mengambil alih untuk peletakan batu tersebut, kami tidak ragu, karena orangnya terpercaya, amanah, jujur, karakter yang dimiliki oleh Nabi sebelum dibaiat menjadi seorang Nabi. Sepanjang hidup Nabi sebelum menjadi seorang Nabi sudah memiliki karakter dan akhlak yang mulia.
yang dalam bahasa sejarah kita sebut turun-temurun, mewariskan karakter-karakter generasi sebelumnya. Dimulai daripada Abdul Muttalib yang bernama Syaibatul Ham, adalah anak daripada abang Muttalib itu sendiri. Yang kelak Abdul Muttalib memiliki perawakan yang baik serta akhlak yang mulia, yang dikenal oleh para penduduk-penduduk Mekah ketika dia datang bersama pamannya Muttalib, maka dikenal sebagai orang-orang, baginda Nabi dikenal sebagai orang yang berakhlak mulia. Dari kecil pamannya mulia, terkenal sebagai seorang pemimpin yang baik, yang jujur, yang amanah. Maka tak salah karakteristik daripada Muttalib menular kepada baginda Nabi, karena Nabi hidup bersama pamannya yang bernama Muttalib. Maka Syaibatul Ham waktu kecilnya yang ditinggal wafat oleh ayahnya sudah menjadi figur yang selalu menambah tingkat penasaran masyarakat Arab terhadap akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Seketika Nabi Muhammad SAW, atau ketika Abdul Muttalib Syaibatul Ham ditinggal wafat oleh pamannya Muttalib, maka tak ragu bangsa Quraisy ingin mengangkat Abdul Muttalib menjadi pemimpin sementara sebelum ditemukannya sumur Zam-Zam. Ketika Abdul Muttalib menjadi pemimpin, para bangsa Arab tidak meragukan kehebatan komunikasi, lemah lembut akhlak kepemimpinan yang dimiliki oleh Abdul Muttalib Syaibatul Ham. Menular karakter ini kepada anak-anaknya, terutama kepada dua di antaranya, Abu Talib, begitu juga kemudian Abdullah. Yang semasa kecilnya Abdullah dikenal sebagai orang yang mulia, orang yang baik, orang yang sopan, tutur katanya yang lembut, terjaga. Generasi yang mewariskan akhlak mulia kepada seorang anak yang yatim, yang piatu, yang bernama Muhammad atau Ahmad ibn Abdullah atau Muhammad ibn Abdullah. Jadi generasi turunan akhlak itu sangat memungkinkan, seperti yang dikatakan oleh Nabi dalam riwayat yang lain, al-waladu sirru abihi. Seorang anak akan mencontoh karakter daripada bapaknya, sisanya dari ibunya. Jadi orang tua menjadi penentu terbentuknya karakter seorang anak sebelum anak ini bertemu dengan lingkungannya. Dan setelah mereka bertemu dengan lingkungan, orang tua juga menjadi penentu melalui kebijaksanaan dan ketegasannya untuk membentuk karakter anak. Mengapa ini perlu kita sampaikan? Saatnya kita revolusi akhlak, bukan revolusi mental, tapi revolusi akhlak. Bobroknya akhlak sekarang sama seperti ketika baginda Nabi Muhammad SAW sebelum menjadi nabi, pra Islam, jahiliyah. Perbedaannya dengan sebelumnya adalah hari ini orang mengenal Islam, tapi mereka kembali kepada masa jahiliyah. Yang dahulu mereka tidak mengenal Islam, justru menentang Islam. Karena apa? Karena karakter mereka bertolak belakang dengan nilai-nilai Islam. Tapi uniknya manusia hari ini, bobrok akhlaknya, lisannya, perilakunya, adabnya setelah mereka mengenal Islam. Apa yang terjadi dengan manusia hari ini? Mengapa mereka merendahkan diri mereka di hadapan manusia dan Allah dan Rasulnya melalui perilaku? Ada yang disebabkan oleh kecintaan manusia terhadap dunia.
disebabkan oleh manusia haus akan dunia, disebabkan oleh mengikuti dan mempertuhankan hawa nafsu dia. Apakah ini generasi? Mungkin regenerasi yang dilakukan oleh orang-orang yang sebelumnya yang tidak memiliki akhlak, mengeneralisir dan menurunkan kepada generasi-generasi setelahnya. Mungkin kita katakan korupsi itu adalah generasi regenerasi jariah yang menularkan karakter-karakter yang buruk, perilaku-perilaku yang tidak dibenarkan oleh agama. Tapi pelaku-pelakunya mengaku beriman dan beragama. Ini satu hal yang penting bagi kita. Betapa daruratnya negara kita hari ini dengan akhlak, degradasi akhlak, runtuhnya moral. Founding Father ketika kemerdekaan Republik Indonesia menginginkan negara ini berakhlak, bermoral, beradab. Kalau kita merdeka secara proklamasi, tapi kita tidak merdeka secara adab, perilaku, buat apa kita merdeka? Dulu penjajahnya dari luar, sekarang yang menjajah pribumi. Dan ini terjadi pada masa jahiliyah sebelum datangnya Islam. Artinya apa? Umat manusia hari ini beragama mengikuti perbuatan-perbuatan orang-orang jahiliyah sebelumnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum Nabi dilahirkan atau ketika kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setidaknya ada 3 peristiwa besar yang diabadikan dalam kitab-kitab sejarah. Yang pertama, matinya api yang tidak pernah padam selama 1000 tahun dari para penyembah api Zoroaster Persia, Majusi. Yang kedua, ketika kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Raja Abraha yang menghancurkan Ka'bah dibinasakan. Yang ketiga, terjadi kedamaian ketika kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah orang-orang kafir Quraisy yang ketika itu belum dikenal sebagai kafir Quraisy karena Islam belum datang. Tapi kedamaian tercipta dan nampak, sehingga penamaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika penamaan namanya juga bersandarkan pada ikhtiar yang besar, berbentuk ilham yang diberikan kepada sang kakek Abdul Muttalib, satu-satunya nama pada saat itu yang bernama Muhammad dengan penuh kemuliaan, yang tidak pernah diberi nama kepada siapapun sebelumnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu kondisi. Tapi di luar itu kita melihat bagaimana kondisi orang-orang kafir Quraisy, bagaimana kondisi jahiliyah. Mereka bukan jahiliyah pada aspek perdagangan, tapi pada aspek ibadah. Mereka tidak menyembah Allah. Yang mereka sembah ada patung, yang mereka sembah matahari, yang mereka sembah api, yang mereka sembah binatang. Tapi manusia hari ini yang disembah adalah jabatan, yang disembah kekuasaan, yang disembah adalah harta, yang disembah adalah dunia. Lebih berbahaya daripada yang sebelumnya. Bahkan dikatakan lebih jahiliyah manusia sekarang ketimbang yang sebelumnya. Mengaku beriman. Setiap tahun kita memperingati kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tak terpancar dalam diri kita nur Muhammad, cahaya, karakter yang tertanam. Maka mengaku cinta kepada Nabi, tapi berakhlak tidak seperti akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setidaknya ada 4 pesan yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Di tengah
hiruk pikuk dunia yang tiada akhir ini, di tengah kekacauan yang sangat kacau ini, umat-umat muslim diberikan nasihat oleh baginda Nabi. Yang pertama, jika engkau mengaku beriman kepada Allah, falyakul khairan aw liyasmut, katakan yang baik, yang hak, yang benar, atau kalau memang tak sanggup mengatakan kebenaran, sebaiknya diam. Ini persoalan kita hari ini. Lisan yang tak bertulang bisa menyebabkan kehancuran. Lisan yang tidak bertulang ini, lidah yang tidak ada remnya ini, selain daripada iman yang mampu memberikan aturan dan regulasi pada lidah, tapi berdampak negatif yang besar. Zaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Salamatul insan fi hifzil lisan. Orang beriman menjaga lisannya. Tapi manusia hari ini seolah-olah mereka lebih mengerti daripada orang yang pakar di bidangnya. Seolah-olah lisan mereka mampu mengatakan yang tersembunyi. Tapi perhatikan dampak daripada perbuatan lisan yang tak bertulang, menciptakan kehancuran dan perpecahan yang sulit sekali untuk diatasi. Terjadi perpecahan ini, sudah pernah terjadi pada masa Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, Al-Hasan dan lain sebagainya. Terjadi disebabkan karena ulah lisan, disebabkan karena manusia, dan disebabkan oleh perilaku-perilaku yang tidak baik. Yang kedua, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la taghdab falakal jannah. La taghdab, la taghdab, la taghdab. Ibnu Hajar Al-Asqalani menambahkan la taghdab falakal jannah. Manusia, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Bukan tidak punya arti. Mengapa Nabi melarang? Kaitan ghadab, amarah adalah kaitan dengan diri. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laisa syadidu bisur'ah, innamas syadidu man yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang paling kuat itu, kata Nabi, bukan ketika dia sedang merasa kuat dengan diri dia, bukan. Orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan diri dia ketika dia berada dalam keadaan kebencian yang mendalam, ketika dirinya berada dalam hasutan nafsu yang tinggi, dia bisa meredam diri dia. Inilah yang disebut dengan perdamaian abadi dalam diri seseorang. La taghdab, kata Nabi. La taghdab, jangan marah, kata Nabi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagaimana manusia bisa marah? Terpancing. Ada yang menyebabkan, ada. Maka harus saling bisa memberikan pengertian antara satu dengan yang lain. Kalau kita semua memiliki sifat, dalam pernyataan Gus Bahak mengatakan manusia ini berpotensi melakukan kejahatan. Tapi Allah dalam hadis riwayat Bukhari mengatakan Allah mengapresiasi manusia yang masih menahan diri dia untuk tidak melakukan kejahatan, baik dari ketika dia amarah ataupun tidak. Kenapa demikian? Bayangkan jika manusia semua yang terpancing emosinya mengeluarkan karakter amarahnya, apa yang terjadi? Kehancuran tiada henti. Maka Allah mengapresiasi potensi. Tapi ingat, jangan karena mereka tidak mau marah kemudian kita merusak. Kita tak menjaga lisan, kita tak menjaga perilaku. Jangan dipancing dan jangan dibangunkan. Maka semua harus punya komunikasi yang baik. Lisan tak bertulang menyebabkan segalanya. Yang ketiga, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perkuat ketakwaan dan rasa takut kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Mulia itu, nasihat bagi kita semua, mulia itu bukan dengan harta, mulia itu dengan iman.
Manusia hari ini menganggap kemuliaan itu dengan harta, sehingga berlomba-lomba mencari kekuasaan dan mencari harta agar dipandang dan dihormati. Hilang harta, hilang kekuasaan dan tahta, tak ada satupun yang mau menghormati dan menghargai kita. Ini yang harus kita camkan dalam diri kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka penting bagi kita hari ini untuk kembali mengingat innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak, uswatun hasanah. Nabi sebagai uswah hasanah, bukan penyempurna akhlak bagi manusia, memberikan contoh terbaik, contoh akhlak yang mulia yang harus dituntun oleh setiap umat manusia yang dilihat, agar menjadi manusia-manusia berakhlak sehingga bisa menciptakan keseimbangan, keadilan dan perdamaian. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'idna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadal muslimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin wa fi Gaza wa fi kulli makan. Allahumma akhtimna bis salihin. Allahumma rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma jannibna min munkaratil akhlaq. Allahumma arzuqna syababal muslimin al mukhlaqin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru